Buka bersama Yohanes pasal yang keempat. Hari ini kita masuk kepada pasal yang baru dari Yohanes. Kita sudah menyelesaikan Yohanes pasal 3 minggu yang lalu, dan beberapa waktu ke depan kita akan merenungkan Yohanes pasal yang keempat. Hari ini kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita boleh baca berganti-gantian. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian kita akan membaca yang pria bersama-sama dengan saya, lalu dilanjutkan oleh wanita. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum'? Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Tuhan engkau mau menyatakan dirimu bagi kami. Kiranya bukan sekedar pengetahuan, materi, tetapi dirimu lah ya Tuhan yang kami boleh lihat melalui pemberitaan firman-Mu ini. Dan sembari kami melihat dirimu, kami juga boleh melihat diri kami. Sehingga kami sungguh-sungguh mengenal apa yang kami butuhkan, dan kami sadar apa yang kami butuhkan hanya ada di dalam Kristus. Dan kiranya ya Tuhan kami boleh meminta, mencari, memohon daripada Kristus saja. Dan Engkau yang sendiri berjanji, barang siapa yang datang meminta dan memohon, Engkau memberikannya. Kiranya Tuhan tolong berbelas kasih, berilah kepada kami firman-Mu hari ini, supaya hidup kami boleh makin merasakan kelimpahan, kenikmatan dan kebahagiaan di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya di pasal yang ketiga, Yesus bicara dengan Nikodemus. Siapakah dia? Seorang yang terpelajar, seorang yang punya pengaruh besar, karena dia adalah seorang guru yang mengajarkan hukum Taurat dan guru yang senior. Dia sudah tua, dia sangat dihormati, dan tentu saja secara pendidikan, khususnya pendidikan teologi, sangatlah ketat. Seorang pria, seorang Yahudi, dan seorang
pemimpin. Nah, inilah Nikodemus. Sekarang kita bertemu dengan orang yang berbeda 180 derajat. Seorang Samaria, seorang wanita, dan seorang yang secara moral sangatlah patut kita pertanyakan. Dia adalah seorang yang tidak terpelajar, sudah pasti itu. Karena wanita zaman itu tentu saja bukan orang yang bersekolah, sama sekali bukan guru, dan tidak ada pengaruh apapun dalam masyarakat. Makanya dia menjadi orang yang sangat terisolasi. Dan sama sekali juga tidak ada pengertian teologi yang benar. Jadi saudara-saudara sekalian, perempuan ini triple minority ya. Biasanya kita dalam masyarakat kita mengatakan ada orang-orang triple minority. Dia adalah seorang Kristen, seorang Reform, kemudian juga mungkin dari suku tertentu yang bukan suku umum di Indonesia, maka triple minority. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang kita lihat dari perempuan Samaria ini. Tidak bisa lebih kontras lagi. Sudah sangat-sangat kontras antara dia dengan Nikodemus. Tapi meskipun sangat kontras, tetap saja ada satu kesamaan. Dan apakah kesamaan di antara mereka? Mereka sama-sama membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan Injil, mereka membutuhkan kabar keselamatan. Secara universal saudara-saudara sekalian, terlepas latar belakang kita apapun itu, terlepas sosial ekonomi kita seperti apa stratanya, terlepas tingkat pendidikan berbeda sejauh apa, semua kita punya satu problem yang sama dan satu hal yang sama solusinya. Problem dosa, dan satu hal itu adalah solusinya Injil Kristus. Nah, maka inilah yang Yesus ingin bawakan kepada perempuan Samaria ini. Injil akhirnya bukan cuma di Yerusalem. Sebelumnya Yesus ke Yerusalem di Yohanes pasal yang kedua. Yesus kemudian ada di Yudea, tetapi sekarang Yesus tiba ke Samaria. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari kita akan mulai melihat cerita dari Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Dan cerita Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, cerita yang sebenarnya sangatlah punya muatan dari perjanjian lama. Nah, jadi kalau kita mau memahami perjanjian baru, khususnya di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes sangat berat dengan banyak konteks perjanjian lama. Misalkan sebelumnya kita melihat Yohanes pasal yang kedua, Yesus bicara tentang akulah yang akan bangkit di hari yang ketiga. Habiskan bait Allah, robohkan bait Allah, aku akan bangkit. Yesus bicara tentang dia yang adalah bait Allah yang sejati. Nah, ini sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Setelah itu Yesus juga bicara bahwa dia melampaui seluruh nabi-nabi. Dia adalah anak Allah, dia diutus dari sorga, dan dia membawa firman dan disertai roh yang tidak terbatas. Nabi-nabi roh terbatas, nabi-nabi rohnya sementara. Tapi Yesus tidak terbatas, tanpa limit, tanpa measure. Yesus melampaui yang ada di perjanjian lama. Nah, sekarang di dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus juga melampaui. Cerita ini adalah cerita yang sangat bermuatan perjanjian lama. Nah, nanti kita akan lihat apa saja kaitannya dengan perjanjian lama. Nah, saudara-saudara sekalian, cerita ini dimulai dengan kisah di mana Yesus datang berbicara kepada perempuan Samaria ini karena dia justru dihalangi untuk melayani di Yudea. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga kita bisa lihat, dikatakan bahwa orang-orang Farisi telah mendengar. Dengar apa? Dengar bahwa Yesus sudah banyak memperoleh murid. Nah, lihat ya, orang Farisi digambarkan di Injil Yohanes sangat peka. Peka terhadap apa? Peka kalau mereka mulai kalah pengaruh. Sebelumnya ada Yohanes Pembaptis, mereka kirim orang, coba kalian tanya kepada dia, siapa dia? Otoritas apa dia? Kenapa kuasanya sangat besar? Mereka sangat tidak mau disaingi. Sekarang mereka lihat lebih besar lagi dari Yohanes Pembaptis. Murid-murid lebih banyak, yang mengikuti dia lebih banyak lagi. Maka
Kemungkinan besar orang-orang Farisi sudah siap untuk menghalangi pelayanan Yesus. Tapi di sini ada dua pilihan kan ya. Apa Yesus akan terabas? Mereka mau menghalangi, tetap masuk, tetap all out attack saja. Langsung berhadapan konfrontasi dengan mereka. Atau tarik diri. Nah ini tidak ada formulasi yang benar, yang ketat, yang mana dua-dua bisa benar. Tapi di sini yang sangat dibutuhkan adalah hikmat. Yang sangat dibutuhkan kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Yesus peka dengan pimpinan Bapa. Sekarang belum saatnya. Belum saat untuk apa? Belum saat untuk konfrontasi dengan orang-orang Farisi. Nanti saatnya akan tiba sampai akhirnya dia naik ke atas kayu salib. Saat ini mau kemana? Mundur dulu. Tarik diri dulu. Kemana? Pergilah ke Galilea. Tetapi harus melalui Samaria. Nah ayat yang keempat dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus di situ bukan karena masalah geografis. Oh karena memang jalannya mesti lewat Samaria. Bukan. Tetapi harus di situ karena pimpinan Tuhan. Tuhan mau Yesus anaknya yang tunggal ini untuk lewat Samaria. Kenapa? Karena di situ ada umat Tuhan. Di situ Injil harus diberitakan. Dan dari satu orang Samaria, di akhir cerita Yohanes pasal yang keempat, banyak orang di kota tersebut mengenal Kristus. Nah, jadi di sini Yesus peka dengan pimpinan Bapa, belum saatnya konfrontasi, tarik diri, pergi ke Galilea, tapi lewat Samaria. Karena apa? Ini pimpinan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, maka dikatakan Yesus tiba di kota Samaria. Salah satu kota yang ada di Samaria. Kota apa? Disebut di sini kota Sikar. Kota Sikar. Tapi ini bukan kota yang terlalu penting. Yang lebih penting adalah kalimat selanjutnya. Dikatakan Sikar itu dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Tanah apa itu? Di Perjanjian Lama disebutkan tanah Sikem. Nah, tanah Sikem dibeli Yakub. Yakub kemudian sebelum dia meninggal, dia serahkan kepada Yusuf. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan lihat lebih jauh. Tanah Sikem ini dulu terjadi pembantaian. Di tanah Sikem, Simeon dan Lewi habiskan orang-orang yang ada di sana. Karena adik mereka, satu-satunya adik perempuan yaitu Dina, dicemari oleh Sikem. Jadi Sikem itu adalah anak dari seorang yang memimpin di situ. Maka tanah itu disebut tanah Sikem. Dia yang menjadi pemiliknya. Dia mencemari Dina, maka Simeon dan Lewi habiskan singkat cerita orang-orang yang ada di situ. Tapi justru yang terjadi di sini nanti di bagian akhir. Bukan pembantaian. Tetapi justru yang terjadi keselamatan. Banyak orang justru percaya di kota Sikem itu. Di daerah Samaria. Nah jadi ini Sikem adalah kota yang sangat penting. Bagaimana Yesus membalikkan cerita dari Perjanjian Lama. Cerita pembantaian menjadi cerita keselamatan. Yesus sampai di kota ini dan kemudian dia mulai bertemu dengan perempuan Samaria itu. Jadi di sini settingnya seperti sebuah cerita dan memang ini cerita. Settingnya adalah Yesus ada di kota dekat Sikem, di sumur Yakub dan jam 12 siang. Maka Yesus mulai percakapan dengan perempuan Samaria ini. Apa kalimatnya? Satu saja. Bukan kalimat yang panjang, bukan kalimat yang bertele-tele, bukan kalimat yang penuh dengan teologi, cuman kalimat permintaan orang biasa. Berilah aku minum. Saudara-saudara sekalian, kalau kita renungkan, kalau kita baca satu kalimat ini seperti password, seperti rahasia yang seperti password yang membuka rahasia tentang dua hal. Jadi ini satu kalimat kunci yang buka semuanya. Ini kalimat kunci yang membuka rahasia apa? Pertama, membuka rahasia tentang siapakah Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, Injil Yohanes sudah dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk perkenalkan siapa Yesus. Perkenalkan siapa
Kristus itu. Nah, mulai dari pasal yang pertama dinyatakan siapa Yesus. Dialah firman, dialah yang datang dari Allah, dia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia adalah bait Allah. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh lagi siapa Yesus menurut pasal 4 ini. Dari satu kalimat ini nanti kemudian kita bisa melihat siapakah Kristus. Terbuka makin luas lagi kita bisa melihat identitas Yesus. Tapi yang kedua, bukan cuma identitas Yesus, identitas perempuan ini juga akan dinyatakan. Siapa perempuan ini? Ini beda dengan cerita Nikodemus. Cerita Nikodemus tidak diberitahukan siapa Nikodemus ini. Cerita Nikodemus tidak dinyatakan bagaimana pribadi Nikodemus, bagaimana pergumulannya. Tapi cerita perempuan Samaria ini, kita makin lihat pergumulan yang mendalam yang dialami oleh perempuan ini. Jadi, Yesus ingin memperkenalkan siapa perempuan ini kepada perempuan ini. Wah, kok ini kalimatnya sulit ya, membingungkan. Yesus mau perkenalkan perempuan ini kepada perempuan ini. Loh, bukannya kita kalau perkenalkan diri, ya diri kita dong yang kita perkenalkan kepada orang lain. Kenapa kita mesti perkenalkan orang lain kepada dirinya sendiri? Itu tidak masuk di akal. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, justru di sini indahnya. Perempuan ini dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu apa yang dia butuhkan. Dia tidak tahu apa yang menjadi persoalan utamanya. Maka di dalam percakapan dengan Yesus, Yesuslah yang nyatakan, inilah kebutuhanmu. Inilah yang kamu rindukan selama ini. Inilah yang menjadi hal yang paling engkau seharusnya miliki. Inilah masalah utamamu. Yesus yang beritahukan kepada perempuan ini. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kita tidak akan mungkin kenal diri kita. Tidak akan mungkin kalau Yesus tidak menyatakan siapa diri kita kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, hanya Kristus yang paling mengenal kita. Maka Kristus yang paling kenal kita. Dari mana kita kenal Kristus? Dari firman. Kalau kita tidak baca firman, kita tidak akan mungkin kenal siapa diri kita. Dunia seringkali mengatakan, engkau harus kenal dirimu. Kenal dirimu. Kunci sukses, kenal diri. Tapi kita tidak akan mungkin kenal diri, saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak mengenal Kristus. Lewat kenal Kristus, lewat kenal firman, kita tahu siapa diri kita. Kita tahu apa yang kita butuhkan. Kita tahu apa yang menjadi masalah utama kita. Nah, di dalam percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini, Yesus menyatakan apa yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria ini. Begitu juga kita, saudara-saudara sekalian. Kiranya lewat Yohanes pasal 4 ini kita juga melihat apa yang kita butuhkan. Perempuan Samaria ini mewakili gereja. Agustinus mengatakan ini adalah gambaran gereja. Gereja diwakili oleh perempuan Samaria ini. Dan di dalam percakapan Yesus ini, Yesus kenalkan siapakah gereja. Apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi masalah utama kita, dan Yesus yang memberikan solusinya. Nah, kiranya kita boleh memperhatikan hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus sekali lagi mulai cuma dengan satu kalimat pendek, kalimat biasa, kalimat sederhana, kalimat yang berkata, berilah aku minum. Kenapa butuh minum? Sudah siang. Kenapa butuh minum? Sudah kelelahan. Berilah aku minum. Tapi saudara-saudara sekalian, mari kita lihat respon dari perempuan ini. Dia tidak langsung berikan Yesus minum. Dan bahkan kita tidak tahu di Yohanes pasal 4, Yesus itu akhirnya minum atau tidak. Itu tidak diceritakan apa-apa. Tapi yang menarik adalah respon dari perempuan ini ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, saudara-saudara sekalian, Yahudi dan Samaria di masa saat itu dipenuhi dengan hatred relationship, saling membenci. Orang Yahudi anggap orang Samaria bukan orang Israel yang sejati. Ini orang yang Israel campuran. Kalau kita yang mengikuti Harry Potter, maka ini istilah mud blood. Ini bukan orang asli. Kenapa? Karena waktu bangsa Asyur
datang serang bangsa Israel bagian utara, yaitu Samaria. Bangsa Asyur bawa rakyatnya tinggal di situ, sehingga akhirnya terjadi kawin campur. Nah, Babel berbeda. Babel lebih berbudaya. Babel bukan bawa orang Babel tinggal di Israel Selatan, kuasai di situ, kawin campur di situ, bukan. Tapi justru dia tarik orang-orang Israel yang pintar, yang masih muda, yang cakap bekerja, yang punya pengetahuan tinggi, kerja di Babel. Nah, ini lebih budaya, ini lebih tinggi pemikirannya, ini lebih pintar. Makanya Daniel dan kawan-kawan bisa ada di Babel. Nah, tapi Asyur tidak demikian. Asyur tarik rakyatnya tinggal bersama, kawin campur di Israel bagian utara. Maka bagi orang Yahudi, orang Samaria ini, mereka sudah menghina Tuhan. Mereka kawin campur, mereka bukan Israel yang sejati. Orang Samaria juga balas. Orang Yahudi ini adalah self-righteous. Mereka orang-orang yang merasa diri benar sendiri. Ini mirip seperti sekarang ya. Satu bangsa perang dengan bangsa lain. Caranya bagaimana? Lawan lagi kembali. Jadi akhirnya kuat sama kuat saling berantem, sehingga akhirnya tidak bisa ada penyelesaian. Tidak ada kedamaian karena masing-masing ingin tunjukkan kami yang benar, kami yang lebih berkuasa, dan kami benci kamu. Nah, ini yang terjadi. Yahudi benci Samaria, Samaria benci Yahudi. Maka di sini waktu Yesus minta minum, perempuan ini bilang, engkau orang Yahudi. Nggak tahu dari mana ya, mungkin logatnya beda. Engkau orang Yahudi, atau mukanya agak beda. Engkau orang Yahudi, bagaimana bisa engkau minta minum daripadaku? Nah, mari kita lihat balasan dari Yesus, saudara-saudara sekalian. Yesus mengatakan di ayat yang ke-10, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, perhatikan, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah berikan kepadamu air hidup. Saudara, kalau kita lihat di sini, ada hal yang unik. Apa uniknya? Tadi yang minta minum siapa? Yesus. Sekarang di sini malah Yesus bilang, kalau engkau tahu siapa aku akan berikan minum kepadamu. Nah, ini jadi terbalik ya. Tadi minta minum, sekarang mau kasih minum. Jadi yang mana ini yang benar? Nah, berarti di sini ada dua pengertian air. Yesus minta air jasmani. Yesus haus minta air jasmani. Tapi Yesus katakan kepada perempuan Samaria, engkau butuh air rohani. Engkau butuh air hidup. Engkau butuh air yang dari atas. Engkau butuh karunia Allah. Di situ dikatakan ada karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Pemberian Allah, hadiah dari Allah. Itu dari atas, dari sorga, bukan dari bumi. Air yang aku minta dari bumi. Air yang aku minta dari bawah. Air yang kamu butuh, air yang dari atas. Ini sama seperti Yesus katakan kepada Nikodemus. Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Di dalam terjemahan lain dikatakan, engkau harus dilahirkan dari atas. Born from above, dari atas. Berarti kita hanya bisa hidup baru kalau kita diberi karunia dari atas. Saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan ya, kalau kita lihat sedikit, lagu nomor 2 ini indah sekali isinya, khususnya di baris yang kedua. Di baris yang kedua kita bisa lihat ada 3 kali kalimat yang dimulai dengan kata hingga. Pertama, hingga Tuhan nyatakan diri. Kedua, hingga Tuhan berikan iman. Ketiga, hingga Tuhan memanggil daku. Ini apa intinya? Semuanya adalah karunia Allah. Kita tidak mungkin rendah hati, kata Pak Stephen Tong, kalau Tuhan tidak nyatakan diri. Kita tidak mungkin bertobat kalau Tuhan tidak beri iman. Kita tidak mungkin datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak panggil kita. Maka sama prinsipnya, Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau harus lahir dari atas. Engkau butuh anugerah dari atas. Perempuan Samaria, engkau juga butuh air. Air hidup, bukan air yang dari bawah, dari tanah, dari bumi, tapi dari sorga, dari atas.
Siapa yang akan berikan? Aku yang akan berikan kepadamu. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita coba renungkan. Apa itu maksudnya air yang dari atas? Injil Yohanes banyak sekali metafora. Ini adalah Injil yang dipenuhi dengan metafora. Jadi namanya metafora, kita tidak bisa memahami metafora cuma dengan satu kalimat. Metafora punya banyak aspek. Misalkan kita mengatakan, oh engkau tubuhmu, lehermu seperti beton. Leher seperti beton, Mike Tyson kan ya, leher beton. Apa itu leher seperti beton? Banyak artinya. Keras, dipukul tidak akan rasa sakit, dan lain sebagainya. Warna putih bukan hitam seperti beton. Enggak ya. Jadi leher seperti beton banyak artinya. Maka Injil Yohanes penuh banyak metafora. Sebelumnya bicara metafora tentang anggur, metafora tentang rumah, sekarang metafora tentang air. Nah, apa ini air? Saudara-saudara sekalian, yang menarik, air itu tentu saja sangat berkait dengan hidup, bukan? Kalau tidak ada air, tidak mungkin ada hidup. Orang saintis mencari kehidupan di luar dari bumi, maka cari di mana? Di Mars. Tapi kenapa sampai sekarang dikatakan tidak bisa hidup di sana? Dan memang pasti tidak akan, karena Tuhan mau kita hidup di bumi ini. Karena alasan saintisnya salah satunya adalah tidak ada air di sana. Jadi tidak ada air, tidak ada kehidupan. Nah, maka air itu melambangkan apa? Air lambang kehidupan. Jadi Tuhan katakan engkau butuh air, engkau butuh kehidupan yang baru. Engkau butuh hidup yang penuh dengan kelimpahan. Sejak dari kitab Kejadian, motif air ternyata sudah ada. Kalau kita ingat di dalam taman di Eden, Tuhan katakan, Adam dan Hawa, waktu itu kepada Adam dulu ya, belum ada Hawa. Engkau dipenuhi di sekitar di sini dengan satu sungai yang punya 4 cabang. Maka sungai ini saluran airnya, aliran airnya sangat melimpah. Jadi berarti di taman di Eden ada kelimpahan hidup. Air melambangkan kelimpahan hidup. Di bagian lain lagi di Perjanjian Lama muncul kembali lagi motif air. Jadi air itu motif. Air itu metafora yang muncul sejak dari Perjanjian Lama. Misalkan di Yesaya dikatakan, orang yang ada di padang gurun, orang yang ada di padang belantara akan menikmati mata air. Jadi bayangkan hidup dipenuhi padang gurun, hidup dipenuhi padang belantara, tetapi bisa nikmati air. Berarti air melambangkan sukacita. Air melambangkan kesegaran. Air melambangkan hidup yang tidak kering. Meskipun ada di padang gurun, meskipun ada di padang belantara. Terakhir di kitab Sakaria, hampir kitab terakhir di kitab Perjanjian Lama, dikatakan bahwa nanti ketika Yerusalem yang baru itu datang, maka akan ada aliran mata air kehidupan. Aliran mata air kehidupan. Maka di situ akan ada sukacita yang melimpah, kesegaran selamanya, kelimpahan hidup, bukan kekosongan, bukan kekeringan, bukan kegersangan, tetapi kesegaran selama-lamanya. Nah, inilah air. Maka waktu Yesus katakan engkau butuh air, Yesus sebenarnya sementara mengatakan, aku punya hidup yang berkelimpahan. Aku bisa berikan kepadamu hidup yang kekal, hidup yang penuh sukacita, meskipun engkau ada di tengah-tengah padang belantara di dalam dunia ini. Aku bisa berikan kepadamu hati yang melimpah dengan kedamaian. Nah, inilah yang Yesus janjikan kepada perempuan Samaria. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan hanya bagi perempuan Samaria, tapi juga bagi kita. Kenapa hidup manusia itu seringkali menjadi kering? Kenapa hidup manusia seringkali menjadi kesepian, hatinya dingin? Kenapa hidup manusia seringkali tidak tahu arah, merasa tidak ada yang menolong, penuh dengan kegelapan? Karena satu jawabannya, dia tidak memiliki air hidup. Dia tidak memiliki
aliran air hidup. Dia tidak bisa ada kasih, tidak bisa ada sukacita, tidak bisa ada damai. Yang ada hanyalah kegelisahan, depresi, sehingga akhirnya mau mengakhiri hidup. Karena tidak ada aliran air hidup. Dosa membuat orang terlepas dari aliran air hidup. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus katakan, engkau butuh air hidup. Engkau butuh hidup yang kekal. Engkau butuh hidup yang berkelimpahan. Maka pertanyaannya, bagaimana mendapatkan air ini? Bagaimana? Yesus mengatakan, engkau di ayat yang ke-10 harus meminta kepadanya. Harus meminta. Nah, orang hanya bisa minta, saudara-saudara sekalian, kalau dia sadar dia butuh. Tidak mungkin orang mau minta kalau dia tidak sadar dirinya butuh. Jadi yang pertama engkau harus sadar, kenal dirimu. Ini kunci yang pertama. Orang tidak akan mungkin minta air hidup kalau dia tidak sadar dirinya membutuhkan. Orang tidak akan mungkin juga menerima air hidup kalau dia tidak kenal siapakah Yesus. Karena di ayat yang ke-10 dikatakan, kalau engkau tahu siapakah dia yang berkata kepadamu. Jadi kuncinya dua, kenal Yesus, kenal diri. Maka engkau akan bisa memiliki air hidup itu. Tanpa engkau kenal Yesus dan tanpa engkau kenal diri, hidupmu akan selalu dipenuhi dengan kegersangan, kekeringan, kekosongan. Kenal Yesus, kenal diri. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang menjadi respon dari perempuan Samaria ini. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Perempuan ini berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba. Dari mana bisa dapat air ini? Lihat ya responnya, respon yang sangat berkaitan dengan hal duniawi, hal praktis. Katanya mau kasih air. Kalau mau kasih air, mana timbanya? Kalau mau kasih air, katanya juga airnya mengalir terus. Air yang hidup, air yang terus-menerus mengalir. Mana? Apakah kamu punya sumur yang lain? Bahkan di ayat 12 perempuan ini katakan, kami ini keturunan Yakub, kami ini punya ancestor yang jauh lebih hebat daripadamu. Siapa kamu yang bisa berikan air hidup seperti ini? Siapa kamu? Saudara-saudara sekalian, ini adalah respon yang berkaitan semuanya dengan physical realm. Yang berkaitan dengan dunia fisik saja. Perempuan ini masih terikat dengan dunia fisik. Yesus terus bicara tentang hal yang spiritual, dia masih pikir di dalam dunia fisik. Cara pikirnya, cara dia memahami, diikat, dipenjara oleh hal yang kelihatan saja. Saudara-saudara sekalian, sama dengan Nikodemus. Nikodemus, Yesus bicara harus lahir kembali. Cara pikirnya, lahir kembali berarti jadi bayi lagi. Ini terus diikat dengan hal fisik saja. Tidak bisa lihat hal yang bersifat spiritual, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, inilah akibat dosa. Dosa mengungkung kita. Dosa membuat kita tidak bisa melihat hal spiritual. Kita hanya bisa lihat hal yang fisikal saja. Padahal masalah paling utama bukan masalah fisik, tapi masalah spiritual. Saudara-saudara sekalian, tadi kita berdoa misalkan bagi orang yang gangguan jiwa. Tadi pada saat KU yang pertama saya pikir-pikir, kita seringkali berpikir Tuhan tolong supaya mereka bisa lebih mudah mengerti. Bagaimana mereka bisa mengerti Injil? Padahal keadaan pikiran mereka tidak stabil. Ini doa tentu yang baik. Tapi kalau kita coba pikir lagi lebih dalam, apakah kita pikir kita yang normal bisa lebih paham Injil dibandingkan dengan mereka? Belum tentu, saudara-saudara sekalian. Karena Injil, karena keselamatan kita tidak akan mungkin pahami mau seberapa pintarkah kita, mau seberapa tinggi pendidikan kita. Seperti Nikodemus, tidak mungkin pahami kalau Tuhan tidak beri anugerah. Kalau Tuhan tidak celikan mata rohani kita. Maka kalau sekarang kita bisa pahami Injil, kalau sekarang kita bisa ada di dalam gereja yang mau menekankan teologi yang setia kepada Alkitab, ini semua anugerah Tuhan. Tuhan yang celikkan.
Kalau kita lihat di sini perempuan Samaria sama sekali tidak paham. Mungkin kita katakan ya memang mungkin dia pendidikannya rendah kok, perempuan lagi. Makanya sulit sekali mengerti karena saat itu perempuan tidak belajar. Tapi saudara-saudara sekalian, Nikodemus, apakah pendidikannya terlalu rendah? Sangat tinggi, sangat senior, sangat punya pengalaman. Tapi tetap juga tidak bisa memahaminya. Hanya kalau Tuhan celikan, baru kita bisa memahaminya. Nah saudara-saudara sekalian, banyak orang selalu pikir masalah paling utama bagi dia adalah masalah fisikal saja. Sehingga dia tidak pernah bisa lihat hal spiritual. Orang datang ke gereja, tadi sudah dibilang ibadah kita menyembah kepada Tuhan. Tapi waktu kita ke gereja kita juga tidak bisa pahami hal spiritual itu. Kita rasa ibadah ya pokoknya hadir secara fisik saja. Ibadah yang saya lihat liturgis, yang saya lihat pengkhotbah, ini hal fisik. Tapi kita tidak pernah go beyond kepada hal yang spiritual. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat hal yang spiritual. Tapi kita tidak akan mungkin juga memahami hal spiritual kalau Tuhan tidak nyatakan. Nah maka kalau Tuhan sudah nyatakan, mari kita terima, mari kita pahami. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita jangan hanya lihat masalah kita masalah yang fisik saja. Banyak orang lihat, kalau saya misalkan ada uang atau ada harta yang lebih banyak, hidup saya bisa lebih baik. Kalau saya punya posisi jabatan yang lebih tinggi, hidup saya akan lebih baik. Kalau saya punya kemampuan, kepintaran yang lebih dibandingkan yang lain, hidup saya bisa lebih sukses. Apa inti semua ini? Satu, yaitu lihat segala hal hanya dari kebutuhan fisik saja. Lihat segala problem hidupku ini problem fisik. Bukan fisik kesehatan yang utama, tapi fisik dalam pengertian materi, hal-hal lainnya. Tapi saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan, engkau bukan butuh hal fisik. Engkau bukan butuh uang yang lebih banyak, posisi yang lebih tinggi, kepintaran yang lebih ciamik dibandingkan yang lain. Bukan, yang engkau butuhkan adalah hidup. Dan siapakah hidup itu? Di dalam Kristus. Yang engkau butuhkan air hidup. Yang dari mana? Dari atas, bukan yang dari bawah. Ini hal rohani. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita kenal kebutuhan kita. Dari mana? Dari firman yang Tuhan nyatakan. Dan firman yang Tuhan nyatakan, ternyata kita butuh hal rohani. Perempuan Samaria sampai saat ini belum bisa memahami hal tersebut. Yang dia pahami hal fisik. Yang dia pahami kebutuhan dia adalah fisik saja. Tapi mari kita lihat saudara-saudara sekalian apa balasan Yesus. Ayat 13 dan 14. Yesus katakan di ayat 13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saudara-saudara sekalian, ini seperti bom yang Yesus berikan kepada perempuan Samaria dan harusnya juga kepada kita. Barang siapa yang minum air ini. Apa itu air ini? Air ini melambangkan seluruh hal yang kita lihat sebagai solusi bagi hidup kita, tapi solusi secara fisik, material, natural saja. Itulah air ini. Uangkah, posisikah, dan lain sebagainya, itu semua air ini. Maka Yesus katakan, barang siapa yang minum air ini, hasil akhirnya sama. Dia akan haus lagi. Ia akan haus lagi. Inilah masalah terbesar manusia, saudara-saudara sekalian. Yaitu kita adalah orang-orang yang akan selalu haus lagi. Haus lagi. Alkitab mengatakan di Yeremia 2, orang yang berusaha untuk mencari sumber kehidupan. Dari mana? Dari tempat lain, bukan dari air sorgawi, dari kolam dunia ini. Dia hanya akan mendapatkan kolam yang bocor. Kolam yang bocor. Kolam yang bocor ada air tidak? Ada. Berarti engkau mungkin bisa menikmati hidup, engkau bisa merasakan sukacita, tetapi sementara, sebentar habis. Sebentar lagi sudah tidak ada suplai lagi. Saudara, perempuan ini berusaha. Salah satu interpretasi yang paling umum adalah perempuan ini dia ingin mendapatkan
kepenuhan hidup melalui pasangan romantis. Maka tidak heran 5 pasang, 5 suami, gonta-ganti pasangan, dan sekarang sudah yang ke-6. Ini interpretasi yang secara umum. Nanti kita akan lihat interpretasi yang berbeda. Tapi kalau memang ini benar, berarti dia berusaha untuk mengisi kekosongannya dengan cinta romantis. Orang juga berusaha untuk mengisi kekosongan hidup itu dengan pencapaian, dengan kuasa, dengan kekayaan, dengan harta. Paulus katakan orang muda ingin untuk mengisi kekosongan hidupnya dengan nafsu orang muda. Tapi saudara-saudara sekalian, apapun yang kita mau isi, selalu pasti berakhir kepada satu hal, satu kesimpulan, yaitu engkau akan haus lagi. Haus lagi. Sebentar minum senang, sebentar haus lagi, kekeringan selalu, saudara-saudara sekalian. Maka Yesus katakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan ini kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Malah dia akan memiliki mata air dalam hidupnya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah air yang akan aku berikan kepadamu. Engkau akan dipenuhi dengan aliran air yang akan terus memancar sampai hidup yang kekal. Engkau tidak akan pernah haus lagi. Engkau tidak akan mengambil air dari kolam yang bocor lagi. Justru engkau akan datang kepada kolam yang menghasilkan air dengan berkelimpahan. Pertanyaannya, di mana air itu? Atau siapa air hidup itu? Saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan air hidup itu, belum dikatakan sekarang itu siapa. Yang sekarang jelas adalah pokoknya datang kepada Yesus. Tetapi makin lama di Injil Yohanes makin nyata. Siapakah air hidup itu? Air hidup itu bukan sesuatu teori, bukan cuma sekedar gambaran metafora yang tadi kita lihat sehingga kita cuma berangan-angan, berimajinasi. Tetapi air hidup itu konkret, real, nyata, dan berpribadi. Yaitu mari kita lihat bersama. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 dan 39. Saya akan bacakan bagi saudara. Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apakah itu? Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus. Maka saudara-saudara sekalian, air hidup itu konkret, air hidup itu real, air hidup itu berpribadi. Di dalam diri siapa? Di dalam diri Yesus. Kenal Yesus, maka engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan memancar dengan melimpah kelimpahan airnya itu di dalam hidupmu. Sebelumnya di Yohanes pasal yang ketiga Yesus katakan, kepadaku diberikan roh yang tidak terbatas. Maka di dalam Yesus ada roh yang tidak terbatas. Di dalam kita ada kekosongan, selalu haus lagi. Maka bagaimana supaya tidak haus lagi? Yang tak terbatas ini harus diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah haus lagi. Yaitu apa? Roh kehidupan. Roh kehidupan. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus, maka seharusnya dia akan memiliki hidup yang selalu segar. Di sini dikatakan akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hidup yang segar, hidup yang fresh. Saudara, orang Kristen seringkali justru hidupnya tidak fresh. Apa itu hidup yang tidak fresh? Hidup yang lelah rohani. Banyak orang mengatakan, kenapa mungkin sudah tidak pelayanan lagi? Karena waktukah? Karena kesibukankah? Terkadang bukan itu, saudara. Yang paling utama itu hal-hal praktis lagi
Itu seperti hal yang berkaitan dengan timba, berkaitan dengan sumur, hal praktis. Tapi hal yang spiritual adalah karena lelah rohani. Karena spiritual liturgic, lelah rohani. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen seharusnya tidak akan lelah rohani. Loh kok bisa? Sangat sombong mengatakan orang Kristen tidak akan lelah rohani. Bukan karena sombong, tapi karena Alkitab yang mengatakan tidak akan mungkin lelah rohani. Karena di dalam Yesaya dikatakan barang siapa yang dialirkan air hidup, dia akan selalu punya kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru yang membuat dia bisa terbang seperti Raja Wali, sehingga berlari tidak pernah lesu, berjalan tidak pernah lelah. Berlari tidak pernah lesu, berjalan tidak pernah lelah. Saudara, kalau kita katakan ini kayaknya gambaran yang terlalu ideal. Namanya manusia, pasti kita bisa lelah rohani. Saudara, kalau kita terus bersikeras seperti itu, maka berarti kita merendahkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang yang di dalamnya ada aliran air, yang di dalamnya ada Roh Kudus, yang sudah mengenal Kristus, yang firman itu tinggal di dalam hatinya, maka dia berjalan tidak pernah lelah, berlari tidak pernah menjadi lesu. Saudara-saudara sekalian, gereja makin lama justru makin bisa menjadi lesu. Gereja makin lama justru cuma jadi rutinitas saja. Tadi dikatakan oleh liturgis, banyak gereja justru di Eropa makin lama beralih fungsi. Kenapa? Lelah rohani. Kenapa bisa lelah rohani? Padahal katanya di dalamnya ada Kristus. Padahal katanya di dalamnya ada aliran air hidup, ada Roh Kudus. Kenapa bisa lelah rohani? Saudara-saudara sekalian, jawabannya mungkin dua hal. Satu, karena kita seringkali lupa. Kita akhirnya karena lupa, maka kita menganggap abai kuasa dari Roh Kudus. Tapi yang kedua, mungkin karena terlalu banyak kotoran dosa. Sehingga aliran air mau sekeras apapun, kalau kotor kerannya, maka tidak akan mungkin bisa mengalir dengan baik. Saudara, kita di rumah, orang mungkin bisa bilang, oh ini mesti pakai keran yang bagus ya rumahnya. Kenapa mesti pakai keran yang bagus? Karena aliran airnya kuat sekali. Jadi kalau kerannya biasa-biasa saja, nanti bisa jebol. Maka lebih baik pakai keran yang bagus. Sudah pakai keran yang bagus, setelah itu kenapa tetap tidak keluar? Oh ternyata ada kotoran di dalam. Oh ternyata ada minyak di dalam. Oh ternyata ada bekas-bekas makanan di dalam. Maka mau sekencang apapun aliran air itu tetap tidak keluar airnya. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang kita mesti lakukan? Mari kita minta Tuhan bersihkan kotoran-kotoran itu. Mari kita bertobat. Nanti perempuan Samaria juga ini akan bertobat. Sehingga ketika dia bertobat, ketika kita bertobat, maka aliran air itu bisa mengalir dengan lancar lagi. Mari saudara-saudara sekalian, kita harus nyatakan Roh Tuhan itu hidup di dalam kita. Nanti di lagu yang keempat kita akan menyanyikan pujian yang berkata, nyatakan Yesus dalammu. Bagaimana kita bisa menyatakan Yesus di dalam kita kalau hidup kita lelah rohani? Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa hidup kita ini terus bertumbuh from glory to glory kalau kita lelah rohani? Mari saudara-saudara sekalian, kita ingat kembali, kita sadari kembali kuasa aliran air hidup di dalam Roh Kudus yang bernaung dalam Kristus dan kita tinggal di dalamnya. Dan mari kita bersihkan hati kita dari dosa. Mari kita minta Tuhan sucikan supaya aliran air hidup itu boleh mengalir dengan deras kepada kita sehingga orang bisa melihat sungguh Kristus hidup di dalamnya. Sungguh Kristus ada di dalam gereja ini. Saudara-saudara sekalian, makanya kenapa pendeta Stephen Tong sangat menekankan squeezism ya. Apa itu squeezism? Hidupmu mesti terus di squeeze, diperas. Saudara, kalau baju kita sudah direndam, sekarang mau peras. Makin sering peras, air sudah habis, baju bisa koyak ya. Maka kita bisa bilang kepada Pak Tong peras terus nanti hidup saya ini hancur. Karena sudah tidak ada lagi air, mau diperas terus apalagi yang keluar. Nanti bukan air yang keluar,
muntah-muntah yang keluar, sudah saking capek. Tapi saudara-saudara sekalian, kita tidak akan mungkin tidak ada air lagi yang keluar. Karena airnya bukan dari kita, airnya dari Roh Kudus. Tidak akan mungkin tidak akan keluar air itu. Maka saudara-saudara sekalian, hidup orang Kristen ya memang benar adalah hidup yang bisa terus-menerus di-squeeze, bisa terus-menerus diperas, dan pasti akan mengeluarkan sari, aliran air hidup itu. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus bekerja. Kalau aliran air hidup itu mengalir dalam kita, saudara-saudara sekalian, hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata pemazmur, hidup orang cuma ada dua. Ada yang seperti sekam, ada yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang membedakannya? Pohon pasti bertumbuh kokoh. Pohon menghasilkan buah. Kenapa bisa bertumbuh kokoh dan menghasilkan buah? Karena ada aliran air hidup. Karena ada firman yang terus mengalir. Karena ada kebenaran Tuhan yang terus mengalir. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tetapi yang jadi sekam dibuang. Jadi sekam tidak ada guna. Jadi sekam tidak ada arti. Karena tidak ada aliran air hidup. Mari saudara-saudara sekalian, kita ingat akan hal ini. Mari kita kembali kepada firman. Tuhan nyatakan dirimu akan bisa memiliki diri yang terus-menerus memancarkan kehidupan. Kenapa bisa? Karena ada hidup yang kekal dalam dirimu. Ada Kristus, dan di dalam Kristus ada roh sumber air hidup itu. Maka inilah yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria, dan inilah yang ingin Tuhan sampaikan juga kepada kita hari ini. Kiranya kita tidak menjadi orang yang lelah, lesu, tapi menjadi orang yang berdiri, maju, bahkan berjalan, bahkan berlari, tapi tidak pernah menjadi letih dan lesu. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Maka setelah Yesus mengatakan demikian, perempuan ini berkata di ayat yang ke-15, Tuhan, berikanlah aku air itu. Wah, sudah cocok ini ya. Sudah mengerti dia, sudah benar ini. Dia sudah paham dan dia sadar dia butuh air ini. Tapi mari kita lihat kelanjutannya. Supaya aku tidak datang lagi ke sini untuk menimba air. Wah, balik lagi. Supaya tidak datang ke sini untuk menimba air. Jadi cara pikirnya masih cara pikir fisik lagi, cara pikir natural lagi, cara pikir yang dikuasai oleh cara pikir dunia, bukan melampaui dunia, bukan mengikuti yang Yesus ajarkan. Maka Yesus masuk dengan ayat yang ke-16. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Jadi ini maksudnya apa? Apakah baru bisa dapat air kalau suami datang? Supaya suami yang angkat airnya, karena kasihan kamu angkat sendiri? Bukan, saudara. Tetapi Yesus ingin untuk menegur, menghardik, sekaligus memberikan pengampunan kepada perempuan ini. Asalkan perempuan ini mengaku dosa. Maka poin yang penting di sini adalah tidak mungkin engkau akan dapat air hidup kalau engkau tidak masuk kepada pertobatan. Tidak mungkin hidupmu akan dikuduskan kalau engkau tidak masuk ke pertobatan. Tidak mungkin hidupmu akan terus mengalir air hidup kalau engkau tidak masuk ke dalam pertobatan. Dan pertobatan itu menyakitkan karena harus mengakui dosa. Pertobatan itu menyakitkan karena harus mengakui aku salah. Aku salah dan Tuhan yang benar. Manusia sangat sulit mengaku salah. Manusia akan mengatakan, ya saya salah tapi orang lain juga salah, makanya saya salah. Saya salah tapi orang lain salah lebih besar. Saya salah tapi ya merekalah yang bikin saya jadi salah seperti ini. Semua bisa banyak alasan sehingga akhirnya bukan mengaku saya berdosa. Perempuan ini harus sampai kepada pengakuan, aku memang berdosa. Aku memang penuh dengan hal yang memalukan. Maka ayat 17, perempuan ini langsung akui, aku tidak punya suami. Engkau mau panggil suamiku, aku tidak punya. Dia tidak mengatakan, panggil suamimu, oke tunggu dulu ya, saya panggil ya. Terus kemudian gak balik lagi.
Dia mungkin mengatakan, oh suamiku lagi pergi di tempat lain. Tidak, dia mengatakan satu hal saja. Betul, aku tidak punya suami sebenarnya saat ini. Saudara-saudara sekalian, inilah hal yang justru paling menjadi inti dari pergumulan perempuan ini. Kenapa dia datang jam 12 siang? Kenapa dia terisolasi? Datang jam 12 siang, tidak ada yang mau timba air. Tidak ada yang mau datang timba air di tengah panas terik. Tapi dia rela datang jam 12 karena dia tidak mau bersentuhan dengan orang lain. Kenapa dia tidak mau bersentuhan dengan orang lain? Karena satu hal, dia malu. Malu terhadap dosanya sendiri. Maka Yesus masuk kepada inti yang paling dasar, yang paling mendalam, yang paling jadi problem dari perempuan ini. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah, rasa malu, dan segala hal yang berat karena dosanya. Mari coba lihat ya, Yesus mengatakan kepadanya, engkau berkata dengan tepat, ayat 17 dan 18, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus mengakui, engkau sudah mengaku dosamu. Tapi sekarang coba kita bayangkan saudara, hidup seperti ini, 5 suami sebelumnya. Mungkin kita bisa tanya-tanya, 5 suami kenapa sampai 5? Apakah semuanya mati sehingga sekarang dia dengan orang lain, pasangan yang ke-6? Mungkin kita tanya, oh mungkin ya memang betul juga yang tadi dikatakan interpretasi umum. Dia ingin mencari cinta kasih dari pasangan. Dia haus akan kasih sayang. Dia butuh diisi. Dia butuh dipenuhi. Maka dia cari dari pasangannya. Mungkin begitu juga. Atau mungkin jangan-jangan dia korban kekerasan seksual. Atau mungkin dia itu orang yang bercerai dengan 5 pasangannya. Atau kalau kita pikirkan lebih jauh lagi, 5 pasangan punya anak. Di mana anaknya? Apakah dia hidup dengan anak-anaknya atau anak-anaknya terpisah dari dia? Saudara, makin kita pikirkan kehidupan perempuan Samaria ini, maka kita akan sadari satu hal saja. Ini hidup yang penuh kepahitan, hidup penuh dengan kesakitan, hidup penuh dengan segala macam kekecewaan, hidup penuh dengan rintihan hati, hidup penuh dengan duka cita, hidup penuh dengan kegelapan. Saudara-saudara sekalian, Injil tiba bukan kepada Nikodemus saja, orang yang kelihatan hidupnya baik-baik saja. Tapi meskipun hidupnya baik-baik saja, ternyata Nikodemus tidak menjadi semilitan perempuan ini. Kita belum lihat hari ini, tapi nanti kita akan lihat perempuan ini begitu militan. Dia beritakan Injil, dia bawa banyak orang kepada Yesus. Injil tiba kepada perempuan Samaria ini, yang seorang perempuan, seorang Samaria, dan seorang yang hidupnya penuh kebobrokan. Injil tiba kepada mereka. Saudara, C.S. Lewis mengatakan firman atau Injil itu bisa sangat dalam sehingga sanggup jangkau orang yang hidupnya paling rusak. Ataupun justru Injil itu bisa sangat sederhana sehingga orang yang terlalu kurang pendidikan pun bisa memahaminya. Injil sanggup masuk kepada segala ranah kehidupan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman ini, adakah dari saudara yang mungkin mengalami meskipun tidak persis sama, tapi intinya sama, berbeban berat. Penuh kekecewaan, penuh kesakitan, penuh kepahitan, penuh duka cita, penuh tangisan, penuh rintihan. Jawabannya satu saja. Jawabannya satu. Datanglah kepada air hidup. Karena air hidup, bagian yang paling terakhir, dia membersihkan dosa kita. Dia membasuh segala noda kita. Dia menjernihkan segala cemar kita. Di dalam Yesaya dikatakan, dosamu merah seperti kirmisi. Bahkan dosamu merah juga seperti kain kesumba. Bisa menjadi putih seperti salju, putih seperti darah domba. Kenapa? Ada air hidup yang akan membersihkannya. Di Yehezkiel 36 dikatakan,
Engkau terlalu penuh kecemaran. Engkau terlalu penuh berhala hatimu. Perempuan ini penuh kecemaran. Kenapa? Karena berhala. Orang hidupnya cemar karena berhala. Orang hidupnya cemar karena tidak kenal Yesus. Orang hidupnya cemar karena tidak datang kepada Sang Pemilik hidup yang kekal. Orang hidup cemar karena melayani berhala, melayani dunia. Dan inilah yang terjadi dengan perempuan ini. Tetapi kabar baiknya, air yang jernih itu akan menjernihkan segala kecemaranmu. Maka saudara-saudara sekalian, tidak peduli seberapa gelap, tidak peduli seberapa pedih, tidak peduli seberapa kotor air hidup itu. Air yang ada dalam Roh Kudus dan Roh Kudus yang ada di dalam Kristus, dialah yang akan membersihkan hidup kita. Sehingga hidup kita diperbaharui, sehingga hidup kita melimpah dengan kekuatan yang baru, sehingga hidup kita mau berjalan, mau berlari, mau berjuang, tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Kiranya hidup ini menjadi milik kita sekalian. Mari datang kepada air hidup. Mungkin ada yang katakanlah, saya sudah pernah datang kepada Yesus. Mari sekali lagi datang supaya makin hidup kita diperbaharui. Hidup kita perlu terus diperbaharui karena hidup kita perlu untuk dipakai Tuhan. Kalau tidak diperbaharui, makin tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kata Paulus, di dalam bait Allah ada dua macam perabot. Ada perabot yang biasa, ada perabot yang mulia. Perabot yang mulia lah yang bisa terus dipakai untuk menjadi alat di tangan sang imam untuk melakukan penyembahan kepada Allah. Engkau perabot yang mana? Perabot biasa dan perabot mulia bedanya satu. Yang mulia terus menerus dibersihkan. Kiranya engkau mau terus dibersihkan, diperbaharui, datanglah kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja bersama dengan firman. Maka datanglah kepada firman, dengarlah perkataan Kristus, carilah kebenarannya dan hiduplah di dalamnya. Kiranya gereja kita boleh menjadi gereja yang kuat, bukan karena hal duniawi, tapi karena kekuatan rohani. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, kiranya engkau boleh mengambil waktu sejenak untuk berespon di hadapan Tuhan. Silakan berdoa di hadapan Tuhan, meresponi apa yang engkau terima, apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dan kiranya ini boleh menjadi komitmen yang baru dalam hidup kita. Bapa di sorga, kami bersyukur. Hidup kami begitu sepele, dan hidup yang sepele ini juga terlalu banyak masalah. Hidup yang sepele ini terlalu banyak kotoran. Hidup yang sepele ini terlalu banyak dosa, sehingga akhirnya hidup kami menjadi kering, menjadi gersang, menjadi tidak ada kehidupan di dalamnya. Yang ada hanyalah bebatuan, yang ada hanyalah segala macam kemarahan, mungkin kepahitan, kekecewaan, hanya itu yang ada. Tuhan tolong alirkanlah air hidup itu di dalam hati kami, dan bersihkanlah kami dengan air hidup-Mu. Sehingga hidup kami boleh diperbaharui, hidup kami boleh menjadi kuat, hidup kami boleh sungguh-sungguh tinggal di dalam aliran air hidup, yaitu Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam Kristus. Bawa kami untuk terus mendekat kepada Kristus, karena dalam Kristus ada aliran air hidup. Dan bawa kami untuk datang kepada firman Kristus, karena firman-Mu lah adalah kehidupan. Kiranya Tuhan tolong berbelas kasih bagi gereja-Mu, bangunkanlah kami, jangan biarkan kami lesu dan lelah, tapi bangunkanlah kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.